Oke, kali ini kita mau review ininya ya, apa namanya, kelebihan. Bukan review sih, kelebihan dan kekurangan di Palemboko Camping Ground sini. Yang pertama, kekurangan dulu deh. Kekurangan dulu dari kita berangkat. Mungkin menurutmu apa, Bu? Apa ya? Yang pertama, kekurangan Itu pertama. pas pada saat kita nyampe sini tuh sebelum jam 12 lah. Yang officernya belum datang. Nah, itu ada yang penjaga, cuma adanya penjaga. Itu kurang koordinasi aja sih. Jadi misunderstanding gitu. Jadi kita harusnya bayarnya langsung ke officer, tapi yang penjaganya ini udah narik duluan. Itu. Jadi kurang resmi ya, Kurang istilahnya resmi. kita bayarnya tidak di loket resmi pengelolanya gitu. Ya, itu yang pertama. Karena kita nggak tahu kan. Oke, itu yang pertama. Kalau yang pertama itu, yang kedua itu dari jalur ya, dari jalur itu bukan jalur utama dan jalannya lumayan sempit dan tanjakannya lumayan terjal. Kalau teman-teman yang pakai mobil manual itu sedikit tricky, terutama di daerah masuk di mana Bojongkoneng itu jalannya rusak dan agak tanjakan, jadi agak tricky gitu. Kalau macet ya. Kalau macet. Yang ketiga apa menurutmu? Kalau aku sih di sini kekurangannya yang ketiga ya, berarti ya. Kekurangannya view-nya kurang luas, walaupun ketika pagi hari itu langsung menghadap ke ini Gunung Salak, tapi ketutup sama vegetasi. At least itu lumayan lah, masih lumayan. Kita buka tenda tuh masih lihat pemandangan view-nya gunung gitu. Tapi memang ketutup sama vegetasi, karena ya bisa dibilang kekurangan, bisa dibilang kelebihan, karena di sini lumayan rimbun sih gitu. Karena masih di daerah Sentul kan. Gitu. Yang keempat semalam tuh yang ini acara sampai jam 12. Ada rombongan. Yang keempat itu pembatasan waktu acara gitu. Setahu kita itu acara maksimal jam 11 masih udah inilah gitu. Udah closing lah gitu. Tapi semalam itu acara sampai jam 12. Jam 12 at least untuk camping ground yang family camping ground memang ini perdebatan ya. Perdebatan antara pro kontra, antara yang pro sama acara gede sama yang kontra sama acara gede. Tapi kita bukan menolak, tapi paling tidak ada pembatasan waktu yang lebih yang masih bisa lebih masuk akal gitu. Kalau jam 12 tuh kayaknya udah lewat jam tidur anak-anak terutama ya. Yang punya acara pun juga kan bawa keluarga ya harusnya ya. Gitu, harusnya itu juga pasti mengganggu acara kenyamanan keluarga gitu. Itu tuh memang ini ya, kita bukannya nggak pro, kita nggak tolerir, enggak. Kita boleh-boleh aja ada acara, cuman pembatasan waktu yang lebih rasional aja gitu ininya. Jam 11 itu lumayan lah untuk di lapangan terbuka, terus keluarga tuh anak-anak masih bisa tolerir sampai jam 11 gitu. Kecuali memang camping groundnya emang di blok, nggak boleh ada lagi ya selain grup itu nggak masalah, mau sampai pagi juga nggak masalah. Karena ini masih dibuka untuk yang lain gitu. Jadi harusnya ada waktu yang lebih rasional gitu untuk ininya, untuk acara. Oke, kalau tadi berarti ada berapa ya? 4 ya? 4 atau 5? 4 kekurangan, dan ini menurut kita, versi kita gitu. Dan ini based on pengalaman kita di sini ya, bukan dipukul rata gitu. Sekarang kita bicara kelebihan untuk Palemboko sini. Satu officernya tuh cepet responnya. Betul, kita jam 12 telepon ya kemarin jam 12 ya. malam Make sure bahwa ada slot nggak untuk kita. Jangan sampai kita kan jauh-jauh ya dari sono, jangan sampai sini kita nggak dapat slot gitu. Kita hanya memastikan itu, dan officernya atau pengelolanya itu fast respon gitu. Di telepon bisa gitu. Hanya koordinasinya di pagi harinya ketika officernya nggak in charge atau on duty itu agak miskomunikasi gitu. Yang kedua kelebihannya itu ya tentunya ini ya,
parkirannya luas. Kalau di sini parkirannya luas lumayan, dan kita bisa ada beberapa pilihan ininya lokasinya, site-nya itu bisa camper van seperti kita, atau di samping mobil ya. Yang kedua di atasnya lagi tapi mobil masuk parkiran. Mobil masuk parkiran, parkir terus kita jalan menuju site-nya yang untuk camping ground gitu. Nggak terlalu jauh. Yang ketiga, harga menurutku masuk. Harganya itu worth it sih, nggak mahal banget, malah murah hitungannya. Dan pengelolaan juga baik. Sebagai informasi sih. Awalnya aku tanya by WA, anak usia di atas 5 tahun itu dicas kena. Pada saat kita kesini, surprise, yang bayar cuma dewasa aja. Itu, dan dijelaskan sama pengelolanya, etis namanya siapa? Mbak Baby kalau nggak salah. Mbak Baby itu ininya biasanya nggak ngecas untuk anak-anak itu di atas 12 tahun baru kena cas ya. Baru dihitung, bukan kena cas, baru dihitung. Kalau di bawah 12 tahun biasanya sih ada keringanan gitu, atau tidak dihitung. Tapi itu baik sih. Agak rancu, anak-anak tuh batasnya berapa? Aku juga belum tanya sih. Betul. Cuma anak-anak. Takutnya yang udah punya KTP yang baru dihitung. Ya itu ditanyakan dulu. Tapi pengalaman kita sih, yaitu kita bayar 3 anak kita tuh paling gede 7 tahun. Yang kecil 5 tahun lah. 5 tahun itu dikembalikan. Kita bayar 3 untuk 2 dewasa dan 1 anak kita yang paling gede, tapi dikembalikan sama pengelolanya gitu. Jujur gitu. Yang keempat itu fasilitasnya. Menurutku fasilitasnya kolam renangnya juga lumayan bersih ya. Kolam renang yang terawat, bersih, lumayan relatif bersih lah untuk yang terbuka seperti ini. Dan juga ininya luas gitu, ada kolam renang untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Jadi teman-teman yang mau ke sini itu nggak perlu khawatir gitu, dan yang dewasanya pun tidak begitu dalam. Untuk ukuran orang dewasa sesaya itu masih seperut lah gitu, 172 cm itu batasnya seperut untuk yang kolam gedenya gitu. Yang kecil sih emang buat anak-anak gitu, jadi ada pilihan untuk balita. Jadi kalau mau ke sini ya aman untuk anak-anak gitu, untuk hiburannya friendly buat anak-anak. Terus juga di dekat kolam renang tuh kita orang tua bisa ngawasin, ada deket kafe, jadi kita bisa ngawasin di atas kafe. Betul, kelihatan tuh. Sambil sarapan, mungkin yang orang tuanya sambil sarapan, terus ngeliatin anaknya yang sambil berenang, bisa juga gitu. Gitu. Kolam renang. Terus kemudian yang kelima ya berarti ya. Yang kelima itu toiletnya banyak. Toiletnya tersedia, jadi nggak repot. Nggak repot antri, jadi aman kalau mau ke toilet langsung aja. Ada 8 kalau nggak salah tadi ya. Betul. Ya kalau di bawah itu ada 8. Terus di kolam renang ada 2. Kolam renang ada 2. Terus kalau yang di atas ada sendiri, kita belum lihat. Ada sendiri kalau nggak salah, ada 2 apa 3 gitu. Gitu. Dan kolam renangnya dan ininya toiletnya tuh bersih. Lumayan bersih, dan ada pilihannya mau WC duduk atau WC jongkok gitu. Jadi untuk mungkin orang tua yang nggak bisa jongkok atau yang tidak terbiasa jongkok, ada pilihannya WC duduk gitu. Untuk fasilitas selanjutnya yang kelebihannya itu berarti yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu listrik sama air. Ya terutama listrik sih disediain sama pengelola. Bukan cuma disediain ada slotnya, tapi disediain kabelnya juga. Kita kabelnya. Kaget di situ sih. Sampai ditarik sampai ke tenda kita, padahal lumayan jauh gitu. Gitu, itu fasilitas yang lumayan, jadi memudahkan sekali untuk listrik sih. Iya, sama satu lagi tempat keran air itu tersedia deket, jadi aman kalau mau buat cuci piring, wudhu juga bisa di situ. Gitu. Oh iya, yang selanjutnya kelebihan yang ke-7 berarti ya. Yang ke-7 itu ada aula untuk acara-acara yang lumayan
membutuhkan lapangan atau area yang luas, itu ada tersedia area aula. Dan lapangan juga lapangan untuk aktivitas bisa main bola untuk anak-anak atau badminton gitu, dan juga ada beberapa fasilitas mainan anak kayak ayunan. Ya sekedar ayunan itu untuk anak-anak lumayan ngebantu gitu. Sini saya. Ada situ. Mungkin yang terakhir sih untuk lokasinya juga tidak begitu berundak-undak untuk yang bawa orang tua atau iyalah orang tua kita mau diajak camping, bisa tidak begitu menyulitkan untuk di sini. Jadi masih bisa menikmati. Memakan banyak tenaga. Ya, tidak harus memakan banyak tenaga untuk menikmati camping ground ini gitu. Enggak banyak tindakan lah. Ya. Oke. Sama ini harganya juga ternyata satu orang itu relatif murah ya, 75.000. Jadi kalau kita ini sebenarnya kena 150.000, itu udah include listrik, udah include parkiran. Menurut saya itu worth it. Ya, oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan secara jujur ya untuk camping ground Palemboko di daerah Bojongkoneng, Sentul, Bogor. Itu tadi bukan endorse atau bukan menjelek-jelekkan, tapi ini sekedar opini pribadi. Kalau memang ada kekurangan dari penyampaian, kita mohon maaf, dan harapannya sih kekurangan-kekurangan yang kita sampaikan itu bisa diperbaiki gitu, dan kelebihan-kelebihannya bisa jadi referensi teman-teman kalau mau main ke sini gitu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi jujur, tidak dibayar sama sekali oleh siapapun. Oke. Oh ya, untuk tambahan ini kelebihannya juga untuk bis besar bisa masuk sini ya. Kemarin ada 2 bis besar yang parkirnya di bawah sih gitu, membawa rombongan lumayan banyak gitu ya, dan mereka menyewa si villanya gitu. Semua villa ada berapa ya? Villa nggak tahu deh, 8 kayaknya. 8 juga kayaknya, ada 8 villa. Betul. Dan juga pakai aula. Gitu. Itu kelebihan yang tambahannya dari kita. Rombongan bisa banget. Kalau mau acara yang lumayan butuh banyak space, ada di sini. Ya, gitu. betul.